Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reyhana Jasmine dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2020 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Ekonomi Internasional tentang permasalahan dalam perdagangan internasional mengenai impor buah musiman di Indonesia. Ya, di sini pengertian dari perdagangan internasional itu sendiri yaitu memainkan peran penting dalam ekonomi negara karena memungkinkan negara untuk memperluas pasar dan meningkatkan akses ke berbagai produk dan layanan. Dengan adanya perdagangan internasional, sebuah negara berpeluang menjadi produsen barang dan jasa dapat diperjualbelikan antar negara, sehingga negara memiliki transaksi modal yang lebih baik. Itu pengertian menurut Evi Fitriani tahun 2019. Perdagangan internasional ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap negara, baik secara positif maupun negatif. Perdagangan internasional memungkinkan negara untuk memanfaatkan keunggulan komparatifnya dalam produksi barang dan jasa tertentu, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Perdagangan internasional juga memungkinkan negara untuk memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri, seperti teknologi dan peralatan medis, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup perdagangan jika nilai impor negara melebihi nilai ekspornya. Menurunkan nilai tukar mata uang negara dan mengurangi daya saing produk dalam pasar internasional. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengelola perdagangan internasional dengan bijaksana dan mempertimbangkan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya. Ketersediaan bibit berkualitas membuat Indonesia banyak mengimpor produk pangan ke Indonesia, terutama buah-buahan. Kesehatan anak Indonesia juga dipertanyakan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen yang semakin mengapresiasi produk impor, karena buah impor lebih mudah dan murah diperoleh serta harganya itu relatif baik. Hal tersebut membuat konsumen sangat tertarik dengan buah impor saat ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal tidak berpihak pada buah lokal. Adapun buah yang masuk ke Indonesia atau impor yang berlangsung pada periode tertentu juga mengalami fluktuasi, namun sering berjalannya waktu sehingga meningkatkan adanya banyak alasan mengapa impor terjadi. Beberapa di antaranya mungkin karena perdagangan bebas dan variabel kontrol lainnya. Minimnya ketersediaan buah lokal di pasar modern dan rendahnya minat masyarakat sebagai konsumen buah membuat produk dalam negeri kalah bersaing dengan gempuran buah impor. Ada 28 buah yang diproduksi atau diproduksi oleh petani dalam negeri. Buah tahunan yang merupakan tanaman yang kaya akan sumber vitamin, mineral, dan lain sebagainya, di mana bagian dari tanaman ini dapat dimakan tanpa dimasak atau dimakan segar, seperti anggur, apel, belimbing, belewah, duku, durian, jambu biji, jeruk, grapefruit, jeruk siam, mangga, manggis, markisa, melon, mengkudu, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, saus, mangga, sirsak, stroberi, dan sukun. Impor ini akan menyebabkan rendahnya produksi buah lokal karena tidak dapat bersaing di pasar buah lokal. Sementara itu, pengaruh proteksi impor ditunjukkan dengan perbandingan produksi selama penerapan kebijakan industri substitusi impor dan periode lainnya. Dampak berkurangnya proteksi dan meningkatnya keterbukaan ekonomi itu ditunjukkan dengan perbandingan produksi buah lokal pada periode afta dan isi serta dengan periode lainnya. Ikut hasil analisisnya. Pada tabel pertama itu yang model summary itu, berdasarkan tabel summary diketahui bahwa R square-nya yang dihasilkan sebesar 0,989. Dapat disimpulkan bahwa setiap variabel bebas memberikan pengaruh sebesar 98,90% terhadap variabel Y atau neraca perdagangannya. Atau dengan kata lain, pengaruh yang diberikan oleh variabel variabel bebasnya itu sangat kuat. Kemudian pada tabel ANOVA yang kedua itu
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel ANOVA di atas, nilai SIG-nya yang diperoleh adalah 0,000 kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan setiap variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y-nya ya pada neraca perdagangannya. Kemudian tabel yang ketiga, tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor dan impor memiliki pengaruh yang berbeda terhadap neraca perdagangannya. Ekspor yakni ln per X1 bernilai positif, yang artinya dengan semakin meningkatnya ekspor maka neraca perdagangan akan semakin baik. Sementara dengan impornya yakni ln per X2 bernilai negatif. Berarti semakin meningkatnya impor maka neraca perdagangannya itu akan menurun. Dapat disimpulkan dari neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2022 itu semakin baik dari tahun ke tahun sebelumnya, terutama penurunan yang terjadi akibat pandemi. Pada sektor produk buah musiman, tingkat ekspor impor buah musiman cukup beragam dan menunjukkan fluktuasi setiap bulannya. Berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekspor dan impor memiliki pengaruh kuat terhadap perdagangan internasional. Dengan adanya ekspor, negara akan diuntungkan dengan bertambahnya defisit. Selain itu, berdasarkan analisa regresi, ekspor memiliki pengaruh positif terhadap neraca perdagangan, sehingga ekspor perlu ditingkatkan. Sementara impor dapat dijadikan alternatif utama bagi negara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi negaranya. Berdasarkan analisa yang dilakukan, impor memiliki pengaruh negatif terhadap neraca perdagangannya, sehingga impor perlu ditekan agar defisit dan produksi negara itu dapat ditingkatkan. Berikut ini adalah beberapa referensinya. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.